Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di Zoom meeting kali ini kita akan membahas lanjutan materi bab 2 tentang klasifikasi demokrasi. Mengapa demokrasi itu bermacam-macam? Karena seperti yang kita ketahui bahwa demokrasi itu memang telah dijadikan sebagai suatu sistem politik yang sudah banyak dianut oleh sebagian besar negara di dunia ini. Tapi pelaksanaannya di setiap negara itu berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang negara masing-masing. Keanekaragaman itulah yang membuat demokrasi ini dikenal dari berbagai macam bentuk, dari 3 aspek yang berbeda. Apa aja sih? Yuk disimak. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi ini dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, demokrasi formal. Apa sih demokrasi formal? Yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini banyak dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, ada demokrasi material, yaitu demokrasi yang titik beratnya itu pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Nah, bentuk demokrasi ini sering dianut oleh negara-negara komunis. Dan yang terakhir adalah demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Nah, bentuk demokrasi ini banyak dianut oleh negara-negara non-blok. Berdasarkan ideologi, demokrasi dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khasnya, pemerintahan demokrasi konstitusional, kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Kekuasaan pemerintah ini dibatasi oleh sebuah konstitusi. Yang kedua adalah demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme-Komunisme. Di dalam demokrasi rakyat ini, dia mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat diperlukan dengan cara paksa atau kekerasan. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan dalam 2 bentuk. Yang pertama, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Nah, biasanya nih demokrasi langsung ini pada awalnya ada di masa Yunani kuno, di mana sejarah awal demokrasi ini dimulai. Mereka menunjuk pemimpinnya itu secara langsung, tidak melalui perwakilan seperti pemilu pada umumnya. Yang kedua adalah demokrasi tidak langsung, di mana paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan ini biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum, seperti negara kita. Prinsip-prinsip demokrasi ada 6. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Dan yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang terakhir, menjamin tegaknya sebuah keadilan. Sekian pembahasan pada Zoom meeting kali ini. Kita akan lanjut materi tentang periodisasi demokrasi untuk minggu depan. Tetap semangat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.